So we are honored to invite Director of Universitas PGRI Jakarta to deliver the remarks. Please welcome Dr. Insinyur Haiman MP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sudah semua good morning. Welcome to UPY, Mrs. Fadlazu GPSD. Thank you very much. Thank you. Thank you. My friend, Mr. John Sahari. Good morning. Good morning for all in the meeting. My name Mr. Paiman, Rector UPY. In the time, I'm very excited and nice to meet you, Ms. Falkasu CPSD, and collaboration between university. And the title, visiting lecture, explore the education system in South Korea. It is very interesting for collaboration between the university and UPY very often to collaboration with other country. So in the meeting, there are MOU and MOA and MOA. Okay, MOA can get the good for collaboration in today. So I agree with collaboration ini, and the collaboration have been Mr. Guru, and the chief of EKUI Collaboration International is Mr. Dr. Taufik. And talk good for all today. Can begin the meeting. So for Mr. Topik, the time for you. Thank you very much. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mr. Rahman. And now we proceed to the main session of today's event, a presentation from our distinguished guest, Ms. Park Sujin PhD from Sehan University of Korea. Let us give her a warm applause. Welcome. 여러분 안녕하십니까? 이렇게 환영해 주셔서 진심으로 감사드립니다. Terima kasih semua. Intinya selamat pagi. Terima kasih semuanya telah hadir dan menyambut kita. Ya, dah gitu aja. 저는 인도네시아는 몇 번 와봤습니다만 자카르타는 와봤고 이 족자카르타는 처음입니다. Sebenarnya saya sudah beberapa kali pernah datang ke Indonesia, tapi hanya datang sebatas ke Jakarta. Baru ini untuk pertama kalinya saya datang ke Yogyakarta. 이곳에 처음 와가지고 느낀 점은 여기 계시는 여기에 사시는 분들의 인상이 너무 좋고 그다음에 굉장히 긍정적이고 그다음에 친절하고 그리고 한국에서는 정이라고 표현을 하는데 그런 것들이 눈빛에서 느껴져서 느낌이 참 좋습니다. Saya datang ke Yogyakarta
itu saya merasakan vibes yang berbeda bahwa orang-orang di sini tuh lebih friendly, lebih positif kayak gitu ya. Jadi lebih menyenangkan gitu. Saya senang sekali karena seperti ini yang cocok dengan kita yang Korea. 음. 한국은 지금 여러분들도 아시게 우리 여기 한국 학생이라고 하는데 저희 지금 한국은 학생들이 없습니다. Ini mungkin salah satu masalah di sini saya melihat ada mahasiswa Korea juga, gitu kan. Tetapi sebenarnya mahasiswa di Korea itu tidak banyak karena anak-anak itu tidak ada, hampir sudah tidak ada lagi. 인구가 굉장히 급격하게 줄고 있는 것이 사회적인 문제입니다. Karena masalah yang terbesar yang dihadapi demografi, masalah demografi yang dihadapi Korea sekarang adalah menurunnya populasi orang Korea ya, yang turun secara drastis. 그래서 한국 정부에서는 세계의 유능한 인재들이 한국에 와서 공부하고 일하고 한국에서 살기를 원합니다. Dan sekarang ini akhirnya pemerintah Korea itu berharap bahwa menginvite international students untuk datang ke South Korea untuk tidak hanya untuk belajar, tapi bisa sambil bekerja. Jadi mengambil kerja part time seperti itu. Nanti pada akhirnya kalau sudah selesai, sudah lanjut aja ke industri kita yang ada di sana, tidak pulang. 여러분들이 한국에 대한 또 한 가지 제가 이제 그 인도네시아 와서 느낀 건데 웬만큼 한국말로 인사를 할 정도로 학생들이 한국 문화에 대한 관심이 높고 이해가 많은 것 같습니다. Yang saya lihat adalah bahwa orang Indonesia ini banyak sekali yang tertarik dengan bahasa maupun budayanya Korea. Terbukti dari yang sangat sederhana sekali itu adalah ucapan salam. Jadi kayak misalnya orang Indonesia ini kan dalam betul annyeonghaseyo. Jadi ini sudah menunjukkan bahwa orang-orang Indonesia ini ternyata sangat minat dengan bahasa dan budayanya Korea. 한국 드라마의 힘인 것도 같고 K-팝의 힘인 것도 같습니다. Dan sepertinya memang orang Indonesia tertarik dengan K-pop, dengan drama-dramanya. 이렇게 하나의 문화로 이렇게 소통할 수 있고 공감을 할 수 있다는 것도 굉장히 큰 앞으로 교류할 수 있는 장점 중에 하나인 것 같습니다. Dan ini menjadi nilai positif. Jadi kayak nilai positif kenapa? Karena jika diadakan kolaborasi kerjasama di antara kemitraan antara Indonesia dengan Korea, ini akan mempermudah jalannya kerjasama itu. Karena sudah dimulai dari ketertarikan terlebih dahulu. Jadi ketika Anda sudah tertarik, ini akan nanti ke depannya akan lebih mudah pastinya untuk berjalan. 이렇게 문화를 공감할 수 있는 학생들이 한국에 많이 와서 한국의 지금 최첨단의 기술과 산업, 과학 이런 것들을 같이 공유하면서 한국 발전과 그다음에 인도네시아의 공동 발전을 위해서 노력해 주셨으면 합니다. Ya, intinya harapannya beliau adalah bahwa Korea sekarang mungkin mbaknya Bapak Ibu semuanya sudah tahu bahwa Korea itu maju secara industrialnya, teknologinya, sainsnya, engineering dan segala macam bidang yang terkait dengan untuk kebutuhan umat manusia. Tetapi sekarang yang jadi masalah kan tidak ada SDM-nya yang meneruskan industrial tadi. Jadi harapannya adalah dengan adanya kerjasama ini nanti pada akhirnya ini untuk kepentingan bersama. Jadi kepentingan untuk Korea juga dan kepentingan untuk Indonesia juga. 한국 교육부는 작년 8월에 스터디 코리아 300K 프로젝트라는 것을 발표를 했습니다. Nah, jadi sejak tahun kemarin, tahun 2023 di bulan Agustus gitu ya, bahwa pemerintah Korea dalam ini adalah Kementerian Pendidikan itu mengeluarkan kebijakan namanya 300K Project. Jadi Study Korea 300K Project namanya. 이 프로젝트의 설명을 드리자면 외국인 유학생을 27년까지 30만 명을 유치를 하는데 이 학생들이 일과 학습과 그다음에 취업을 지원하고자 하는 그런 프로젝트입니다. Nah, proyek apa sih ini yang 300K Project tadi? Proyek ini adalah
project untuk menginvite international students untuk datang ke Korea sampai di tahun 2027. Berharapnya kita mengumpulkan atau mendatangkan 300.000 international students untuk apa? Untuk belajar. Tetapi tidak hanya belajar plus bekerja gitu. Jadi bisa melakukan dua hal itu secara bersamaan. 그래서 그 프로젝트의 일환으로 저희 학교에서 여러분들에게 좋은 프로그램을 좀 설명을 하고자 제가 이곳 인도네시아에 왔습니다. Nah, karena ini juga menyangkut tentang pendidikan juga, jadi salah satu dari maksud atau tujuan kedatangan saya adalah untuk menginformasikan tentang program ini juga. 먼저 이렇게 학생들과 여기 총장님과 학교 관계자분들께서 환영해 주셔서 진심으로 감사드리고 조금 후에 제가 그 프로젝트와 저희 학교 그다음에 한국의 교육 체계에 대해서 조금 설명을 드리도록 하겠습니다. Nah, ini perkenalan singkat dari saya. Terima kasih sekali untuk semuanya, untuk Pak Rektor, kemudian untuk Ketua Yayasan, kemudian untuk semua kami sudah hadir, mahasiswa semua yang sudah menyebut kita dengan baik. 네네네. 하는데 우리 거 비디오 먼저 틀어줬으면 좋겠는데. Di halaman 10. 먼저 저희 학교를 소개해 드리도록 하겠습니다. Kami mau perkenalkan universitas kami dahulu melalui video ini. Tapi mohon maaf nanti baru ini ya bunyinya bahasa Korea, sebenarnya di situ baru bahasa Cina, Inggris, dan Indonesianya belum ada. 이 나라를 발전시키기 위해서는 가르쳐야 되겠다는 생각. 그래야 선진국이 될 수도 있고 부강한 나라도 될 수도 있고 배우지 않고는 어려워요. 그러기 위해서는 자녀들을 가르쳐야 되겠다. 후사들은. Yang utama itu beliau tadi itu adalah kayak foundernya dari universitas kita. Jadi dari rektor yang sekarang. 올라오면서부터 보실 수 있는데 벚꽃나무들이 다 쫙 일자로 깔려 있는데 바로 옆에 산이랑 바다 그런 게 많다 보니 다른 학교에서 하지 못하는 스포츠 레저 쪽으로 체험할 수 있는 게 가장 큰 장점이지 않을까 생각을 합니다. 세안대학교는 전통을 지켜나가는 학교라는 점에서 굉장히 자부심이 있습니다. 所以呢，对韩国就产生了很浓厚的兴趣，也对韩国的文化很感兴趣。然后现在就来到了韩国留学进行学习。 다양한 외국인들과 유학생들과 공부하면서 좀 글로벌한 역량을 키울 수 있는 국제화 역량 강화 프로그램을 굉장히 다양하게 운영하고 있는데요. 有过那样的想法，如果有机会的话，也想要在韩国就业。 우리 세안대학교 같은 경우에서는 교육국제학특부 지정이 되고 지금 현재 운영을 하고 있습니다. 해외 우수 인재들을 학교 교육 과정을 통해서 지역사회에 남아서
일도 하고 개인의 목표도 달성할 수 있는 이러한 것들을 통합적으로 체계화시켜서 구축해 나가자라고 하는 거죠. 시대가 변화하고 있는 만큼 미래 산업에 대한 준비도 굉장히 중요하다고 생각합니다. 저는 지금 전문적으로 선수를 하고 있다 보니 그 운동 수행 능력이 많이 올랐는지 데이터를 뽑아서 과학적으로 필요한 부분들이 너무 많기 때문에 디지털 기술을 접목시킨 다양한 교과목들이 개설되었으면 좋겠습니다. 그거에 걸맞게 우리 세안대학교에서도 디지털 플랫폼 사업을 하는 것으로 알고 있는데 아마 우리 세안대학교만의 특징일 것 같습니다. K 하이테크 플랫폼으로 교육과정들을 개발하고 대학은 오픈된 공간, 기업에 있는 재직자라든지 미래 인재 학생들이 학교에 와서 K 하이테크형 플랫폼을 통해서 현장에서 직접 운영하는 것과 똑같은 학과들이 같이 통합적 차원으로 지원하는 융합원을 만들었습니다. 많은 성과 부분들이 지금 도출이 되고 있습니다. 그래서 앞으로 우리 대학이 지속적으로 조금 진행해 나갈 예정입니다. 더 넓은 미래를 향해 클럽형 인재와 함께 준비하는 대학 세안대학교 사랑합니다. 저희 학교가 올해 3월에 개교 30주년을 맞이했습니다. 저희 학교는 1972년도에 아까 나오신 설립자인 이경수 박사가 여학생들을 위한 목포 여상을 처음 설립으로 재단이 시작이 됐습니다. Sebenarnya kalau kita langsung dan benar-benar kayak kita baru berusia 34, kelayakannya baru 3 bulan Maret kemarin ini gitu. Dan seperti dilihat di video yang tadi itu ada apa ya, Dora Lijongso. Jadi itu adalah bapak dari Kaktus Kanan yang jadi foundernya. Awal berdirinya dari yayasan kita itu adalah dengan mendirikan SMP dulu, tapi SMP-nya ini khusus untuk perempuan karena pada saat itu kayak kesempatan belajar perempuan itu masih terbatas, jadi dibukalah SMP khusus untuk perempuan. 72년도에는 목포 과학대에 전문대를 설립을 했고요. 그 82년도에는 이제 중학교를 설립을 했습니다. Kemudian setelah mendirikan SMP itu akhirnya kita juga mendirikan SMA, mendirikan juga program diploma, jadi kayak ini politeknik kalau kita di sini programnya untuk D2. 94년도에 목포 영암에 대불공과대로 4년제 대학을 허가받고 시작하였습니다. Kemudian tadi kan setelah tahun 74 ya, tahun 74 itu mendirikan program diploma, baru kemudian di tahun 1994 ini kita mendirikan universitas namanya Debul University. Nah, programnya ini waktu yang dibuka itu adalah untuk S1. 2013년도에 서울에서 가까운 당진 캠퍼스를 개설하면서 이름을 세안대학교로 개명하였습니다. Kemudian tadi berdiri di tahun 1994 membuka Debul University, adanya di Yongam Mokpo, lebih dikenal sebenarnya Mokpo. Kalau orang Indonesia mungkin tahu agak Mokpo ya, memang agak sulit. Nah, di tahun 2014-nya kita mendirikan kampus kedua di daerah Danji. Nah, ini lebih dekat ke arah Seoul, dan pada saat kita mendirikan kampus yang kedua dari nama Debul itu diganti menjadi
Sehan University. Dulu salah satu alasannya itu karena nama DU itu dikiranya adalah Universitas Muda. 그래서 저희는 영신재단으로 재단에 중학교, 고등학교, 전문대학교, 그다음에 4년제 저희 세한대학교, 그다음에 저희 총장 설립자이신 분이 의사셔서 병원에 전남 지역에 5개의 종합병원을 보유하고 있습니다. Nah, dari sekarang yayasan kita itu mengelola SMP, SMA, program diploma, jadi politeknik, POO. Kemudian kita punya universitas, dan di universitas ini kita buka prodinya hanya untuk S1, sampai S1, S2, S3 semuanya. Dan kita juga mengelola 5 rumah sakit umum, karena foundernya kita dulu adalah dokter. Yes. 저희 당진 캠퍼스에는 예술학부, 그다음에 항공학부 특성화 캠퍼스로 운영이 되고 있습니다. Jadi kalau yang di Nanjing ini, kampus yang Nanjing, kampus yang kedua, ini yang kayak kekhususan gitu ya, kayak yang lebih jediarnya gitu, yang diutamakan itu jurusannya itu airlines dengan arts sebenarnya. Tapi ada jurusan lain ya. 그다음. 이 당진 캠퍼스에는 이제 저희가 운영 중인 학과들이고요. 그다음 영암 캠퍼스에는 저희가 영암 캠퍼스. 네. 영암 캠퍼스에는 저희가 원래 본교로서 저희가 보건학부가 굉장히 강세이기 때문에 보건학부, 그다음에 교육학부, 그다음에 체육학부의 학과들로 운영이 되고 있습니다. Kalau untuk yang di Nanjing, tadi kan kita fokusnya itu yang kayak lebih program yang diutamakan gitu ya. Arts tadi dengan penerbangan. Tetapi kalau misalnya Anda melihat, itu sebenarnya jurusan kita buka itu gak hanya itu, ada macam-macam nanti lihat di sana, ada segala macam, ada social first, bla 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 segala macam, ada di sana, ada banyak, bisa dilihat di sininya. Kemudian dilanjutkan dengan kampus yang kedua di Yongnam ini, kampus yang pertama. Di kampus yang pertama ini lebih banyak prodi yang ditawarkan. Jadi ini dari pendidikan, kesehatan karena memang foundernya dulu adalah dokter. Jadi terus ada shipbuilding maintenance dan segala macam, foreign welfare, global welfare, foreign language program dan segala macam yang ada di situ. 저희가 작년에 이 스터디 코리아 300K 프로젝트를 교육부에서 발표하면서 유학생을 유치하기 위하여 유학생 그 지역의 산업에서 요구하는 영암에는 조선산업융합학과, 그다음에 당진 지역에는 기계산업융합학과를 외국인 전담학과로 개설하였습니다. Nah, kembali kepada Study Korea 300K Project yang tadi sudah disebutkan. Jadi mengikuti permintaan dari pemerintah maupun industri, akhirnya karena kampus kita salah satu kampus yang dipilih untuk mendapatkan program ini, kita membuka 2 program studi yang bisa diikuti untuk yang tadi 300K Project. Yang pertama itu untuk yang di daerah Ganji, itu adalah mechanical engineering. Jadi agak kebetulan di atasnya itu ketinggalan, mohon maaf. Kemudian untuk yang ada di Yongnam, kita itu shipbuilding maintenance department namanya. Jadi 2 program ini yang bisa di-apply kalau misalnya ada mahasiswa yang tertarik dengan program 300K Project. 저희 학교 소개는 요 정도로 마치고 저한테 이제 그 한국 교육 체계에 대해서 궁금하다고 말씀을 하셔가지고 저희 한국 교육 체계를 좀 간단하게 설명을 좀 드리겠습니다. 저거는 교수님이 움직이면 안 돼요? 돼요. 저희 여러분들도 한국에 대해서는 뭐 잘 아시겠지만 그 작은 나라이고 여기 지금 인도네시아에 와 보니까 자원도 많고 땅도 크고
인구도 많고, 근데 저희 나라는, 땅도 작고, 자원도 적고, 인구도 적고, 그렇습니다. 다만 지금, 전 세계에서 이 작은 나라가, 이렇게, 주목받을 수 있는 이유는, 바로, 저희 조상들, 저희 부모님들께서, 가지신 교육열이라고 생각을 합니다. Tapi untuk perkenalan dari kamu sekarang ini cuma sebatas umum aja, gitu mungkin sekedar klarifikasi aja. Kemudian ini saya lanjutkan dengan sedikit juga, jadi ini cuma penjelasan secara ini kan sudah saja tentang sistem pendidikan yang ada di Korea. Nah, seperti saya datang ke Indonesia ini, saya menyadari bahwa Indonesia itu adalah negara yang kaya, semua ada, sumber dayanya ada, sumber daya alamnya ada, sumber daya manusia banyak, tanahnya besar, tanahnya luas kayak gitu kan, everything is there, pokoknya ada semua ada di sini. Tapi kalau terbalik dengan yang ada di Korea itu kita itu udah jumlah penduduknya sedikit, tanahnya juga sedikit gitu ya, tidak luas gitu. Kemudian kita resource-nya, jadi sumber dayanya juga tidak seperti di Indonesia nya, apa-apa kan kita ada ya, di sana tidak ada gitu. Tetapi meskipun kita negaranya kecil, memang South Korea ini kecil, tapi kita itu memiliki salah satu sistem pendidikan yang terbaik di dunia. Gitu. Seperti yang bisa dilihat ini kita rank ke-9 sekarang ini ya, dan bisa dikatakan bahwa apa yang kami miliki sekarang, Korea miliki sekarang ini adalah warisan yang diberikan oleh dari apa istilahnya orang tua kami yang terdahulu. 누구보다 자식의 교육에 열과 성의를 다하고 본인들의 인생을 바쳤던 그런 결과인 것 같고, 인도네시아도 굉장히 그 교육열이 높은 것 같습니다. Mungkin di mana saja semua ya, bahwa orang tua itu dari apapun pasti yang diutamakan adalah pendidikan untuk anaknya gitu. Jadi bisa dikatakan bahwa yang kami dapat sekarang memang sudah dibentuk dari yang lama-lama ini dari orang tua kita gitu. Dan mungkin sama saja dengan di Indonesia bahwa orang tua di Indonesia ini juga akan mementingkan pendidikan untuk anak-anaknya. Untuk apa ya? Untuk kemajuan anaknya, dan pada garis besarnya ini untuk memajukan negara. 다음으로 넘길까요? 저희는 2살이 되면 유치원에 갑니다. Jadi kalau di kita ini kan ada yang preschool, mungkin kalau kita itu kayak pendidikan anak usia dini gitu, terus TK gitu ya. Dan ini kita mulai dari umur 2 tahun kalau di Korea. 어린이집이라고 그래서 영아 때부터 가서 교육을 받습니다. Jadi kita mulainya itu namanya istilahnya orinijib. Jadi kalau di terjemahan kayak orini anak-anak jib rumah gitu. Jadi kayak rumah anak-anak. Jadi dari yang masih umur ya masih kecil-kecil bayi-bayi itu udah apa ya, udah kayak dititipin gitu ya. Tapi mereka ini punya nggak cuma dititipin, tapi mereka diajarkan gitu. 그리고 5살이 되면 유치원을 갑니다. Kemudian nanti umur 5 tahunan itu masuk ke TK. 8살에 학교를 가기 전까지 유치원에서 한 3년 정도를 유치원을 다닙니다. Nah, nanti kalau untuk anak Korea ini SD-nya itu umurnya 8 tahun. Jadi kalau kena dia masuknya umur 5, jadi 3 tahunan harus sudah bukan harus sih, lebih banyak sebenarnya. Bukan suatu kewajiban, tapi kebanyakan ada di TK selama 3 tahun. 엄마의 교육열에 따라 영어 유치원을 가는 경우도 있고, 일반 유치원도 가는 경우가 있지만, 영어 유치원은 대학 등록금만큼 비쌉니다. Nah, ini di sini kan ada istilahnya gratis, di sana itu nggak benar-benar gratis, tapi kan ada biayanya. Tetapi untuk biaya, untuk misalnya orang yang belajar, anak-anak yang belajar di TK ini tergantung dari orang tuanya. Apakah diantarkan ke TK yang berbahasa Inggris? Jadi kalau kita mungkin internasional gitu ya, international kindergarten mungkin ya istilahnya TK internasional, atau di TK biasa kayak gitu. Kalau TK internasional pastinya bayar dan mahal. 그리고 거의 학교 가기 전에 5년을 프리스쿨을 다닌다고 생각하시면 됩니다. Jadi bisa dikatakan kalau secara umum preschool ini kita anggap sebagai ya kurang lebihnya 5 tahun. Jadi 3 tahunnya di TK, 2 tahunnya yang di pendidikan anak tadi itu, yang anak usia dini tadi sebelum TK. 태어나면서부터 공부의 시작입니다. Jadi dari lahir itu sudah dibekali, sudah diajari segala macamnya, siap. 그다음
저희는 초등학교라고 합니다. 국민학교, 초등학교 6년을 다니게 됩니다. Kemudian setelah nanti dari TK tadi berarti kita langsung sama dengan kita ya bahwa lanjutannya adalah SD dan nanti ini akan diwajib ya untuk anak-anak. 그 다음에 저희가 중학교를 가면 미들스쿨 가면 3년을 다닙니다. Kemudian nanti 3년. 3년. Kemudian nanti setelah ini elementary school ini kan 6 tahunan ya. Habis itu nanti setelah selesai ke SMP-nya. Di SMP-nya nanti ini sekitar 3 tahunan. 그 다음 미들스쿨을 졸업을 하면 하이스쿨을 3년 다닙니다. Kemudian nanti setelah SMP 3 tahun dilanjutkan dengan 3 tahun lagi di SMA sama dengan seperti kita yang ada di sini. 그리고 대학을 들어갈 수 있는 수능 시험을 준비를 합니다. Nah, ini adalah kayak kita sebenarnya kayak ujian nasional untuk masuk perguruan tinggi ya. Tapi kalau di Indonesia kan perguruan tinggi negeri, betul kan? Kalau UN itu untuk yang UMPTN segala macam. Nah, kalau di Korea itu disebut dengan istilahnya suneng. Suneng ini adalah untuk ujian untuk masuk ke universitas, tetapi bukan karena negeri atau swastanya. Ini beda. Jadi berdasarkan ranking dari si universitasnya itu nanti. 한국 학생들은 평생 해야 될 공부를 이때 다 합니다. Jadi ya untuk orang Korea itu bisa dianggap ya seperti inilah kayak apa ya pendidikan yang harus ditempuh oleh anak-anak Korea. 어떤 대학에 무슨 과를 가느냐에 따라서 앞으로의 나의 인생이 결정된다는 생각으로 최선을 다합니다. Intinya adalah untuk anak-anak itu nanti setelah dia udah SMA itu kan akan mengambil keputusan bahwa berdasarkan kemampuan saya akan mengambil jurusan apa di universitas mana yang bisa saya masukin. Nantinya ini adalah untuk menentukan masa depan saya dan pastinya saya harus melakukan yang terbaik gitu. Kalau ini bisa dianggap seperti itu di pemikiran anak-anak Korea. 그런데 이게 요즘 한 몇 년 사이에 조금 분위기는 바뀐 것 같아요. 대학과 그 다음에 전공이 인생을 결정짓지 않는다는 그런 사회적 분위기가 있습니다. Tapi mungkin sekarang ini sudah mulai ada sedikit perubahan ya bahwa kalau dulu aku pengennya ini, jurusannya ini, aku masukin segala macam. Tetapi sekarang adalah bukan dari keinginan kita lagi sebenarnya, tetapi apa yang dibutuhkan oleh namanya industri atau kayak masyarakat gitu. Sebenarnya yang dibutuhkan di luaran itu apa? Berarti karena yang dibutuhkan ini saya ambilnya ini gitu. 그래서 요즘은 부모님들도 학생들도 본인이 좋아하는 본인이 잘할 수 있는 그런 것들을 지원을 많이 해주는 사회적 분위기입니다. Jadi sekarang masyarakat Korea itu kayak udah lebih aware lagi untuk mempertimbangkan keinginan anak, keinginannya si apa yang ada di masyarakat seperti apa, yang pada akhirnya nanti ini ujung-ujungnya adalah membentuk karakter si anak ini untuk siap intinya itu ke society. 이거보다 그거 먼저 해야 될 것 같은데 스터디 코리. 이건 없어요. 그럼 제가 할게요. 제가 이번에 그 인도네시아의 학생들에게 소개하고 싶은 프로그램은 취업 연계 프로그램입니다. Nah, yang saya akan mulai sedikit karena tadi sebenarnya sudah saya sampaikan mengenai apa ya istilahnya ini. Jadi pendidikan yang berkelanjutan dengan industri. Jadi yang proyek yang tadi yang 300K project. 저희 학교는 일찍이 94년도 개교와 더불어서 국제 교류를 시작을 했고 코로나 이전이 2015년, 16년까지는 거의 17개국의 350여 개의 대학과 교류를 하였습니다. Jadi setelah kita membuka program S1-nya ya universitas di tahun 1994 itu kita sudah mulai menjalin kerjasama internasional dengan banyak negara. Jadi sudah ada 17 negara sebenarnya yang sudah bekerja sama dengan kita sebelum corona ya. Jadi itu 17 negara dan ada 350 institusi yang sudah bekerja sama dengan kami. 그러나 그 이후에 저희는 중국 유학 특성화 대학으로 거의 현재 지금도 1000여 명의 유학생이 있습니다만
98%가 중국 학생입니다. Nah, kalau sekarang ini setelah akhirnya corona, itu kita masih ada mahasiswa asing, tetapi lebih banyaknya adalah mahasiswa China. Sekarang kita ada international students itu sekitar 1.000 orang, itu bisa dikatakan 900-an lebih itu adalah orang China. 그러나 이 교육부의 이 프로젝트 자체가 외국인 유학생이 저희 나라에 와서 공부를 하고 그 지역에서 원하는 전공을 살려서 그 지역의 산업체에 취업해서 그 지역에 살기를 원하는 프로젝트입니다. Nah, terlepas dari yang mahasiswa-mahasiswa tadi, jadi sekarang pemerintah Korea berarti bahwa mahasiswa ini datang tidak hanya sekedar belajar untuk mendapatkan gelar, tapi nanti belajar, dapat gelar, dan akhirnya terus bekerja mengikuti industri yang ada di Korea. Harapannya sih seperti itu. 그러나 중국 학생들은 한국에서 취업해서 살고 싶은 생각이 없습니다. 돈이 많습니다. Kalau kenapa ya tidak bisa berharap kepada mahasiswa China? Karena mahasiswa China ini hanya datang untuk mendapatkan gelar saja. Nanti kalau sudah dapat mereka pulang. Mereka tidak mau lagi untuk lanjut industri karena mereka ini rata-rata orang kaya. 인도네시아의 많은 분들이 한국에 와서 일을 하고 싶어 하는 것으로 알고 있습니다. Setahu saya ada banyak orang Indonesia yang sebenarnya ingin pergi ke Korea dan bekerja di sana. 예전에는 일만 몇 년 하고 돌아가셨지만 이제는 이런 프로젝트 안에서 일찍이 한국에 와서 한국 문화를 익히고 한국을 공부하고 또 그 지역에서 필요한 전공을 살려서 그 지역에서 살 수 있도록 지원해 주자는 그런 취지입니다. Tetapi kalau yang dulu itu ada orang Indonesia yang datang terus berapa tahun bekerja dan akhirnya pulang. Kalau ini program ini harapannya adalah generasi muda. Dalam hal ini mungkin international students orang Indonesia datang lebih awal ke Korea, tidak langsung untuk kerja gitu ya, tetapi untuk belajar dulu. Jadi ngikutin belajar dulu, ngikutin kelas segala macamnya ini nanti pada akhirnya memang ujung-ujungnya mungkin industri. Jadi tidak pulang ke industri lagi. 근데 이제 한국에 와서 공부를 한다는 것이 경제적으로 굉장히 힘듭니다. 저도 요즘 한국에서 과일과 야채를 사 먹을 수가 없습니다. 너무 비싸서. Tapi tentunya memang untuk orang mahasiswa asing gitu datang ke Korea itu mungkin hidupnya memang tidak bisa yang mudah banget gitu. Masih ada kesulitan. Masalahnya itu apa? Di biaya. Kenapa? Karena biaya hidup juga lumayan mahal di sana gitu. Kayak saya sendiri itu buat saya membeli sayur, membeli buah itu lumayan mahal. 그래서 유학생 여러분들께 일과 학습을 병행할 수 있도록 제도적으로 지원을 해주는 프로젝트입니다. Jadi yang proyeknya ini adalah dengan berharap mahasiswa asing datang ke Korea itu dia nanti belajar nyambi bekerja supaya dia bisa mengumpulkan uangnya nanti bisa nyambi kuliah dia, bayar uang kuliahnya dan untuk hidupnya dia. 일정 한국어 능력이 가능한 학생들은 주 30시간까지 아르바이트를 할 수 있도록 지원해 줍니다. Tetapi untuk mahasiswa asing ya, kalau dulu kan mahasiswa asing tidak boleh bekerja, tapi karena ini diubah karena boleh bekerja, tapi sifatnya tetap ada bahwa mahasiswa ini harus mendapatkan level sekian bahasa Korea baru diperbolehkan untuk bekerja selama maksimal 30 jam per minggu pada saat kuliah aktif. Ingat pada saat kuliah aktif, kalau nggak kuliah aktif boleh lebih. 현재 한국의 최저 시급은 10,000원 정도입니다. Sekarang itu kalau gaji UMR, jadi gaji rata-rata adalah per jamnya 10.000 won, jadi sekitar 115.000, 120.000. Ini tergantung kurs. Biasanya kurs Korea itu Indonesia sekitar 11 sampai 12 kalau sekarang 11, 11,5, 12. 한국은 외국인 차별금지법이 있어서 외국인과 내국인의 임금이 동일합니다. Jadi di Korea itu ada kebijakan dari pemerintah peraturan bahwa tidak boleh membedakan gaji orang asing dengan orang Korea. Makanya kalau orang asing datang ke Korea untuk bekerja,
mau kerja part time pun itu gajinya sama dengan orang Korea. 여러분들이 한국어 능력을 가지고 한국에 유학을 오면, 여러분들이 뭐 넉넉하진 않겠지만 여러분들이 학비와 생활비를 여러분들이 벌어서 공부를 할 수 있습니다. Jadi karena pastinya biaya itu kan menjadi salah satu komponen yang paling dipertimbangkan ya untuk mahasiswa asing. Dengan proyeknya ini karena mas mbaknya misalnya itu pergi ke Korea untuk belajar, karena misalnya bekerja, itu jadi uangnya kan bisa dikumpulin untuk biaya hidup dan uang kuliah. Jadi ya bisa membantu lah gitu, tidak selalu nanti ketergantungan dengan orang tuanya. 그래서 저희는 이 프로젝트 안에서 저희 학교에서 프로그램을 프로그램을 그 기계산업공학, 그다음에 조선산업공학으로 저희 당진 캠퍼스와 영암 캠퍼스의 특성, 지역의 특성을 살려서 프로그램을 만들었습니다. Dan untuk dari kami Seven University, program kami untuk memenuhi proyek ini memang hanya ada dua. Jadi yang seperti tadi disampaikan, mechanical engineering. Kemudian yang satu lagi adalah civil engineering, perkapalan, gampang perkapalan gitu. Yang ada di kampus Yonamopo, yang satunya lagi mechanical engineering ada di kampusnya Dangjing. Karena mengikuti kebutuhan daerahnya tersebut. Karena kalau di Yonamopo itu memang ada perusahaan kapal terbesar di Indonesia itu. 또한 지금 교육부에서는 외국인 학생들이 동일 전공으로 졸업 후 동일 전공으로 취업을 할 경우 E7이라고 해서 숙련공의 비자를 주는 방안을 매우 심도 있게 검토 중입니다. Dan sebenarnya ada kayak yang sekarang itu ada istilah namanya visa E7. Visa E7 ini diberikan kepada mahasiswa asing yang sudah belajar di Korea, lulus kayak gitu, tapi ada syaratnya. Ini kayak semacam permanent visa juga pernah berlaku. Kurang lebihnya sebenarnya ini bisa diperpanjang terus tergantung dengan musimnya ya. Bisa ada yang perpanjang terus setiap tahun, ada juga yang 2 tahun gitu, tergantung dengan kontrak. Nah, tetapi syarat untuk mengajukan visa E7 ini bahwa pekerjaannya dia ini harus sama dengan jurusannya dia dulu. Jadi kalau misalnya dia memang mechanical engineering, pekerjaan dia harus mechanical engineering gitu. Kalau misalnya pendidikannya dia adalah pendidikan bahasa Inggris, dia harus sama nih. Ketika dia nanti bekerja, itu bidangnya harus bahasa Inggris gitu. 한국에 관심이 있고 한국에서 일하면서 살고 싶은 학생이 있다면 아주 좋은 기회가 될 거라고 생각이 듭니다. Ini bisa dilihat sebagai program yang menarik untuk mahasiswa internasional karena ini bisa memberikan kesempatan untuk dua-duanya gitu ya. Yang proyek yang satunya tadi itu kan untuk bekerja, belajar segala macam. Jadi ini kesempatan yang baik buat international students. 저희는 만약에 이 유학생들이 이 취업 연계 과정으로 저희 학교에 입학을 하면 네? 1학년 때는 한국어와 한국 문화에 대한 교양 수업으로 많이 진행을 할 거고 2학년, 3학년 때는 그 지역에서 필요한 산업체에서 필요한 전공 교육을 실시할 예정입니다. 그리고 4학년 때는 현장 실습과 인턴십 프로그램으로 산업체와 학생들을 매칭할 수 있도록 진행을 할 예정인데요. 이 현장 실습과 인턴십은 학점과 그다음에 임금을 동시에 받을 수 있는 그런 프로그램입니다. Kalau yang program yang tadi ini, yang F2R ya, yang khusus tadi ini adalah setahun pertama itu hanya mengambil mata kuliah umum saja. Mata kuliah umum ini terkait dengan bahasa dan budaya Korea saja selama 1 tahun. Kemudian tahun kedua dengan tahun ketiga itu adalah mata kuliah jurusan. Jadi dia mahasiswa nanti hanya belajar mata kuliah jurusan saja di tahun kedua dan tahun ketiga. Di tahun keempatnya nanti sudah tidak ada kuliah teori, tetapi dilanjutkan dengan praktek gitu, praktek lapangan. Kita sebutnya dengan Hyunjang Silsa, mungkin kata kalau kita kayak training gitu ya, selama 6 bulan pertama. Dilanjutkan dengan internship 6 bulan berikutnya. Nah, untuk yang training 6 bulan yang pertama atau PKL gitu ya, ini mendapatkan gaji minimum adalah 75% dari UMR. Dan untuk yang internship ini dapatkan 100% untuk dapat UMR. Jadi ini dapat bayaran full kalau sudah di tataran internship, plus training dan internshipnya ini itu juga diakui sebagai kredit, sebagai syarat untuk lulus. 시간이 많지 않은 이유로
우리 이렇게 심각한 거 말고 인도네시아 학생들이 한국에서 생활하는 모습을 저희 이 다르마 교수님, 인도네시아 분이신데 한국에 와서 공부해서 지금 저희 대학의 교수가 되신 아주 성공적인 케이스의 교수님께서 몇 가지 소개를 해드리도록 하겠습니다. Kalau sekarang komunikasi bahwa ini cuma waktu sudah terbatas, kita juga udah saya cuma mau menunjukkan gambar bahwa tentang orang Indonesia yang belajar dan bekerja di sana. Dan salah satu case yang mungkin berhasil adalah saya itu karena saya Dharma maksudnya yang bisa bekerja yang di kuliah di Korea. Nah, ini kita kan satu untuk dapat level 3 ya, 30 jam. Per jamnya ada 10.000 won, sekitar 115 sampai 120.000. Ini saya dulu kerja part-time saya itu mungkin agak berbeda dengan yang lain. Saya dulu adalah konsultan di Kementerian Pendidikan Korea. Jadi part-time saya agak kurang. Yang berikutnya itu saya jadi penerjemah di Hyundai. Ini kalau saya dapat gaji full kebetulan, walaupun ada yang out of the record ya, jadi ada gaji yang saya terima cash gitu, karena melebihi dari jam kerja sebenarnya. Ini ada teman saya juga, ini juga kerja ngambil kuliah. Sebenarnya saya dulu sama ngambilnya doktor, ini teman saya, ini juga ngambilnya doktor. Kemudian ini adalah orang-orang Indonesia juga yang kuliah yang bekerja di sana. Dan untuk pekerjaan itu memang tergantung dari kemampuan bahasa Koreanya gitu. Ini ada yang nyambi di kayak cuci mobil gitu, door smear ya apa istilahnya, untuk cuci mobil gitu lah intinya. Terus Mbak ini emang nggak boleh ngambil foto di tempat kerja, tapi dia dulu kayak di toko untuk apa itu bungkusin buah itu loh, apel dan segala macam. Kemudian yang bawah ini Mbak Kiki ini kerja di kantin restoran gitu. Yang ini di tengah-tengah ini nih Mbak Mas Alwi, dia ini dari Palembang, dia kerja di International Office. Saya jadi penerjemah di Hyundai. Yang ini orang Jogja ini jadi penerjemah juga di Hyundai. Sekarang kerja di begitu lulus sekarang di laboratorium tanah yang ada di Busana. Dan ini kalau misalnya orang asing kayak kita orang Indonesia masih kangen dengan makanan Indonesia, di sana semuanya ada, mau terong, mau ini yang pahit-pahit ini ada, mau sampai kacang panjang, mau lontong semuanya ada, tapi harus hati-hati karena harganya mahal. Untuk yang misalnya kare ini, pahit-pahit ini 9.300, jadi sekitar 110 sampai 120.000 rupiah. Jadi lebih baik beli ayam, karena kalau ayam itu 60.000 untuk dapat 1 ekor. Kalau misalnya 70.000, karena harganya 6.500, itu dapat telur 1 pakan, 30 biji. Kalau yang mungkin kalau untuk non muslim yang bisa makan daging babi itu paling murah, kayak gitu. Makanya kalau di sana makan daging itu lebih murah daripada makan sayur. Ini adalah asrama dan kita itu open kitchen ya. Jadi kalau untuk mahasiswa asing yang Islam mungkin agak sulit untuk makanan halal gitu, kita diperbolehkan untuk masak di seperti ini gitu. Dan ini ada beberapa cuman penampakan dari kampus kita aja. Dan ini adalah ucapan terima kasihnya dari Prof. Demikian. Thank you. Jadi terima kasih kami sampaikan, thank you Dr. Park dan juga Kak Siti. Darman. Dharma. Terima kasih. Kita buka sesi tanya jawab Q&A karena keterbatasan waktu kita hanya sedikit saja seperti itu. Dari audiens offline barangkali ada yang ingin ditanyakan atau mungkin di-sharingkan boleh. Silakan. ada? 여기는 대학이니까 이렇게 신입이 아니네. 주 디그리. Halo, 지금은 다이어트입니다. 환영합니다. 정익수가 만성파시다. 내가 한국에 처음 왔을 때 2013년 내가 7년 동안 한국에 일해봤어요. 아, 네. 그래서 내가 한국말 말할 수 있어요. 네. Jadi pertanyaan saya nanti tinggal sebenarnya yang saya konteksnya teknis. Jadi kan itu tadi nggak dijelaskan tentang apa umur dan sebagainya syarat-syarat kalau ketika kita mau kuliah di sana itu bagaimana seperti itu. iya kenyataan lagi ke 입학 조건 그거 뭐 나이 등등 그거 진solnya
자, 입학 조건은, 제일 먼저 한국어 능력입니다. 여러분들이, 유학만 하고 본국으로 돌아올 것이 아니고, 여기, 한국에서 일을 해보셨다고 하지만, 일을 하려면 한국어를, 그 나라 말을 하지 않으면 어렵습니다. 그래서, 제일 중요한 건 한국어 능력, 그 다음에, 여러분들의 어떤 그 열린 마음, 성실함, 그런 것들. 모든 입학 전형은 수료 전형으로 진행됩니다. Kayaknya apa ya? 그냥 해도 들려. Oh, nih. Kayaknya suara saya agak besar ya. Jadi intinya begini, syarat untuk masuk ke universitas yang ada di Korea itu nomor satu itu sebenarnya yang penting adalah bahasa. Karena kalau kita mau kuliah itu di Korea, yang disyaratkan wajibnya adalah bahasa. Jadi umur kita tidak mempermasalahkan. Nah, seperti itu. Kenapa? Meskipun masnya sudah pernah ke Korea, kalau misalnya mau belajar lagi ke Korea, karena pasti kan butuh kemampuan bahasa Korea yang kita agak beda ya. Bahasa Korea yang di akademik dengan yang ada di lapangan pastinya beda. Mas Mbaknya pasti juga tahu hal yang seperti itu. Makanya kita butuh kemampuan bahasa Korea untuk belajar, untuk bekerja juga. Makanya syarat wajibnya itu ya cuma satu itu, bahasa Korea. Topiknya minimal level 3. Karena di bahasa Korea itu ada mengenal levelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 한국에 어디에 계셨었어요? 한국 어디에 계셨었어요? 창원 처음 왔을 때가 창원 계셨어요. 아, 창원에 계셨어요? 여기 대구니까 같은 경상도시네요. Agak dekat kita Mas ya. Saya dulu tapi Masnya lebih lama, dia lebih senior daripada saya. Saya tuh baru 5 tahun kayak gitu. Jadi dulu jurusan saya tuh S1, S2 saya itu Inggris, minggat ke Korea itu ngambilnya S3 pendidikan bahasa Korea gitu. Jadi agak shock sebenarnya karena saya benar-benar belajar gitu 6 bulan saya dapat level 6. Jadi itu memang benar-benar kayak sebenarnya saya nggak pintar bahasa Korea gitu. Iya, anggap aja sebagai rezeki mungkin ya, rezeki anak soleh kali ya. Dapat waktu yang singkat itu saya dapat lulus level yang tinggi. 또 질문. Ada yang mau Kayaknya pokoknya masih jauh waktu berapa lagi ya? Oke. Kami semua satu lagi. Kalau berlari dari teman-teman apa di kolom komentar, silakan. Kamu apa ada yang bertanya? Ada. Oke. 지금 제가 학교에 대해서만 여러분들한테 설명을 드렸는데 저희 학교에 좀 좋은 프로그램 하나가 사실 이거는 중국 학생들이랑 지금 하고 있는데 캘리포니아 스테이트 유니버시티의 석사 과정, 경영학 석사 과정을 더블 디그리로 운영을 하고 있습니다. 그래서 세안대학교에서 1년, 그 다음에 미국 스테이트 유니버시티, 캘리포니아 스테이트 유니버시티에서 1년 해서 두 학교의 석사 학위를 취득할 수 있는 그런 프로그램이 있습니다. Kami sebenarnya ada satu lagi program ya. Kalau untuk yang program S1 itu kita bisa double degree juga ya. Kalau misalnya kita ini sepakat gitu ya, universitas ini dengan ini, yuk kita buka double degree, kemudian programnya ini gitu. Kalau yang sekarang kita sudah jalankan itu adalah dengan China. Ini kebanyakan ini fokusnya mahasiswa Cina ya, yang dulu kebetulan. Dan kita itu ada double degree programnya itu untuk S2-nya bisnis dengan California State University Business School. Jadi ini sistemnya adalah 1 tahun di Sehan, 1 tahunnya di California State University gitu. Nanti dapatnya ya dapat 2 gelar dari Sehan dan dari California State University-nya itu. 예, 중국 학생들은 영어 실력이 그닥 뛰어나지 않아가지고 좀 어려움이 있는데 우리 인도네시아 학생들은 영어를 잘하니까 많이 참여해 주시면 좋을 것 같습니다. Ya, kalau program ini memang diberikan ke mahasiswa Cina, cuman memang agak susah gitu karena orang Cina sini memang tidak begitu lancar berbahasa Inggris. Tapi yang saya tahu mahasiswa Indonesia ini orang Indonesia ya, pintar-pintar bahasa Inggris. Artinya kalau program seperti ini ditawarkan mungkin akan lebih mudah diikutin gitu. 그리고 영어 그거는 여기 선생님들한테 얘기하면 돼요. Kalau untuk yang sisanya nanti kalau misalnya kayak ada kesepakatan mau diadakan yang program kayak gini, jadi kayak 6 bulan di sini, 6 bulan di Sehan, 1 tahun di ini, bisa didiskusikan lebih lanjut. Boleh. Itu mungkin buka dia jauh 길었습니다. Pak Wida, Pak siapa? Pak Dharma. Pak Darman.
Sekarang itu kami sedang membangun kerjasama dengan China. Jadi kuliah tahun pertama di sini, tahun kedua, ketiga saya lempar ke China karena dapat beasiswa. Kemudian tahun keempat kembali ke sini, kemudian baru lulus sarjana yang kita kembangkan di sini sekarang. Ya, monggo gimana kalau 맞아. 이게 중국 대학이랑 교류를 했는데 1학년 때는 여기서 하고 2학년, 3학년은 중국에서 하고 그 다음에는 4학년에는 여기서 그게 무슨 말이야? 이게 2 이게 1 plus 2 plus 1인데 여기 쪽자가다 1년, 아, 중국에 중국 숨고 있다고? 2년, 네. 그리고 1년은 네, 이 프로그램은 이렇게 하면, 학생들이 취업을 할 수가 없습니다, 한국에서. kalau di Korea modelnya seperti ini nanti nggak bisa bekerja. Oh gitu. Nah, itu 그래서, bagaimana? Kayak 2 plus 2 만약에 하게 되면 2 플러스 2 아니면 취업 연계는 3 해야 됩니다. nih. Kalau yang ini tadi Pak, yang 1, 2, 1 kita nggak bisa. Tapi kalau 2 plus 2 bisa. Oh, Jadi dua. ininya dulu Dua 2. di sana 2. Iya. Bisa juga. Ya, ini yang seperti yang dulu kalau kebetulan saya dulu yang salah satu yang menangani untuk kerjasamanya dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan yang double degree yang ada di Korea. Oh, Kita bisa. 2 plus 2 Ini gitu. Pak WR3. Iya. 50 bisa ya? Nah ini 50. Jadi 2 tahun di sana, 2 tahun. 2 tahun sini, atau 3 tahun di sana, 1 tahun di sini nggak masalah. Ya. Kemudian Tuh 50-50. Kurikulum 50-50. terus atau kalau misalnya kalau tadi yang 2 plus 2 nanti visanya beda yang tadi ya namanya E7. Kalau menggunakan visa yang F2R itu 2 plus 3. 2 plus 3. Iya. Kalau misalnya yang mau menggunakan visa khusus tadi yang karena ada 2 jenis. Ada 2 track yang bisa diikutin gitu. 아, 그게 왜 그러냐면, 이 취업 연계로 학생들이, 현장 실습이나 인턴십을 하려면, 비자가 학생 비자여야지 돼. 안 Ini 그러면 임금을 받기 때문에 취업 비자로 바뀌어야 되는데, 취업 비자 안 내줍니다. jadi kenapa kalau misalnya yang tadi untuk industri tadi yang akademik langsung ke sambung industri ini tidak bisa kalau misalnya 2 plus 2 karena perkuliahannya itu kan wajib ada perkuliahan bahasa Koreanya. Itu jadi udah persyaratan dari Kementerian Pendidikannya. Plus yang tadi Pak training dengan intensifnya itu wajib gitu. Berarti 1 tahun pertama, 2 tahun di 2 sini, tahun di sini, 3 baru tahunnya di Korea. Tapi sambil belajar Korea di sini. itu bisa. Tapi yang dimaksud ini mungkin bisa kayak gini Pak, hitungannya. 2 tahun teori di sini, 3 tahunnya kan di Korea. Ya. Itu yang 2 tahunnya hanya dipakai untuk teori. Teori ya. Yang 1 tahunnya untuk internship, yang training dengan intensifnya aja, kayak gitu. Dan ini bisa nanti kan bisa untuk kerja kayak gitu Pak. Jadi di sini 2 tahun, Di sana 3 tahun. 3 tahun. 2 tahun teori plus 1 tahunnya untuk praktek. Itu bisa Dapat double gaji. degree ya, double degree. Double degree itu Double kan degree. prakteknya. Pak Haji, 현장 실습이나 인턴십은 거의 취업이랑 같은, 임금을 받으니까. Nah, karena itu bisa, kenapa bisa dianggap Tapi bahwa double yang degree tahun itu ketiga tadi itu di Korea itu tidak dianggap kayak kuliah, karena kan memang ini training, internship, dapat gaji gitu loh Pak. Jadi ya udah anggap aja udah kerja gitu, jangan dianggap kuliah lagi gitu. Di sana udah kerja kan gitu. Gitu Pak. Cuman ya memang karena persyaratan ya Pak ya untuk mengikuti programnya itu. Sudah cukup ya, terima kasih. Oh iya, boleh. 3 ini yang nangani Communication. Iya. Oh, buka prodi bahasa Korea namanya. Iya, ini tadi sudah kami bicara. Nah, ini ada dari Korea. Send member of payment. For the FOA or FIU. Between the Korea Islamic University to the beginning of communication. Sama juga. Meningkat sejak 여기는 일어서서. Nggak bisa dipoto? Nanti dulu botol ini.
잠깐 예쁘게 하고 찍겠습니다. 머리 순간 For the action, we will lower the virtual issue. 예. Next to this, super next. 도장? Ya, Mbak, yes. 도장 참 저거 보고 가서 손 내줘. 어우. Salaman. Yeah, we Yeah, can move this Yeah, one. And orange with me out of space. Thank you. 오, beautiful. Mountain. 우리는 이게 출장이라서 너무 부실한데 선물이. 출장이라서. Satu lagi dari Pak, karena saya itu kerjanya agak panjang gitu, nggak bisa nyiapin ini karena buru-buru. Oh. Ini 그래서 Water utamanya Maria. Ya. Before we conclude, we invite all participants to join us for this photo session. 포토. Foto. Untuk teman-teman yang di atas boleh merapat ke dalam sesi foto bersama. Di sini aja ya kita. Kita turun. Enggak soalnya. Oh, teman-teman. Ini juga semuanya. fotonya di sana. Fotonya dari atas, dan di atas boleh merapat ke depan untuk Bapak Ibu pimpinan mohon untuk di depan. Udah segala nih. Saya mungkin gaya pertama dulu. Ayo, kamu ke depan saja. Ya. Coba saya influence semua dulu. Saya. Ini maaf teman-teman peserta online memantau dari kejauhan. Sudah oke Mas? Oke, gaya formal dulu senyumnya. 1, 2, 3. Oke. Kemudian yang kedua seperti ini, next. And then apabila kami bilang oke, teman-teman bilang jaya, gitu. Oke, 1, 2, 3. UPY jaya. Sekali lagi, sebenarnya salah Pak Rektor Mengat UPY ya. Oke, sekali lagi, UPY jaya. Tetap. Oke, terima kasih semuanya. Kami persilakan kembali ke tempat. Kita sendiri maksudnya. Kami kembali.
네.